Pemirsa, ekshumasi sudah dilakukan, lalu apakah jalan menguak penyebab pasti kematian Sutrimo akan semakin terang? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas RI, Hoirul Anam. Selamat sore, Mas Anam. Selamat sore, apa kabar, Mbak Vera? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung. Mas Anam, ekshumasi ini sudah dilakukan setelah 20 hari kematian almarhum Sutrimo, diakui juga oleh dokter forensik bahwa sudah terjadi pembusukan. Nah, apakah penyebab kematian akan mudah terungkap? Iya, saya kira yang bisa menjawab mudah dan tidaknya memang teman-teman kedokteran ya, terutama kedokteran forensik. Tapi sepanjang pengalaman kami, saya pernah mengikuti ekshumasi dengan medio waktu yang lebih lama daripada kasus almarhum Sutrimo ini. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan itu pun bisa menentukan apa penyebab kematian. Apalagi juga dijelaskan ini melibatkan berbagai pihak, berbagai disiplin ilmu, termasuk juga ilmu ahli racun ya, toksologi. Nah, saya kira ini langkah yang baik. Kita tunggu hasilnya, hasil otopsi ini penyebab kematiannya apa. Tapi perlu juga diingatkan bahwa ini kan soal kondisi tubuh jenazah ya, almarhum ya. Nah, konstruksi peristiwa itu tidak hanya dalam kondisi tubuh, tapi juga barang-barang yang melekat. Salah satunya HP, rekam jejak digital dan sebagainya. Saya kira sambil menunggu hasil ekshumasi, apa penyebab kematian dan sebagainya, saya kira rekan-rekan Polda Metro Jaya juga harus bergerak mendalami konteks kenapa ada penyebab kematian tersebut. Salah satunya adalah rekam jejak digitalnya. Itu yang juga nggak kalah penting dan kami ingatkan itu. Ya, sebelum kita masuk ke rekam jejak, Mas Anam, secara visual kan tadi juga disampaikan oleh dokter forensik tidak ada terlihat luka fisik akibat benda tumpul maupun juga senjata tajam. Apakah toksikologi ini menjadi kunci kemudian untuk mengungkap kematian ada atau tidaknya racun di tubuh Sutrimo ini? Iya, kalau tadi dijelaskan oleh ahlinya ya, itu tidak hanya toksologi yang akan menguji ada racun ataukah tidak, terus anatomi tubuhnya dan sebagainya. Saya kira pendekatan yang komprehensif ini akan menentukan apa penyebab kematian. Memang secara kasat mata luar ya, terlihat dengan kasat mata memang katanya tidak ada luka dan sebagainya. Ya kemungkinan besar bisa jadi karena dalam ya, dalam itu bisa karena racun atau yang lain. Nah, kita tunggu hasilnya, tapi kita mengapresiasi karena salah satunya adalah mendalami soal toksologi ini. Kenapa ini penting? Ya ini untuk menjawab simpang siur di masyarakat. Karena kan ada foto beredar yang mulutnya keluar busa, terus ada keluar cairan dari hidungnya dan sebagainya. Nah, saya kira biar tidak sakwa sangka, ekshumasi ini langkah yang baik secara scientific criminal investigation. Nah ini penting. Tapi kami juga ingatkan bahwa juga penting untuk mendalami pendekatan yang dilakukan oleh pihak dokter yang merawat pertama kali ya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah itu juga penting untuk didalami apa kondisinya dan sebagainya, termasuk pakaian, selimut dan sebagainya itu di mana. Kalau lihat busa dan sebagainya, ya pakaian-pakaian dia kan bisa dilacak, bisa kita cocokkan dan sebagainya. Nah itu yang juga penting untuk didalami oleh Polda Metro Jaya dan diproses secara akuntabel dan transparan. Ya, apakah Kompolnas sudah mendorong untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang menangani almarhum Sutrimo saat itu, termasuk juga yang mengantar almarhum ketika ke rumah sakit tersebut dan dikatakan bahwa ada salah satu jaksa begitu ya, karena ada beberapa pihak yang mengantar dan salah satunya adalah jaksa di situ untuk segera dimintai keterangan. Iya, kami mendorong Polda Metro sejak awal, satu, siapa pertama kali menemukan jenazah itu, siapa yang berinteraksi dengan ambulan, siapa yang menjemput ambulan, siapa yang mengantarkan ke rumah sakit, siapa yang menunggu di rumah sakit, sampai siapa yang mengantarkan jenazah ke Banyumas. Itu kan sudah ada rekam jejaknya semua. Ya siapapun dia, orangnya lebih dari satu, ya kita minta supaya itu didalami. Kalau kemarin prosesnya penyelidikan, sekarang karena sudah statusnya adalah penyidikan, makanya penting untuk dimintain keterangan
dalam konteks penyidikan. Akhirnya, kenapa kok penting dalam konteks penyidikan? Penyidikan ini punya upaya paksa. Kalau dipanggil tidak mau, ya dipaksa supaya hadir karena ada upaya paksa kalau di penyidikan. Termasuk juga tidak hanya siapa yang menunggu di rumah sakit, ya, termasuk benda-benda yang melekat pada tubuhnya itu ya, mulai dari HP, dompet dan sebagainya itu ya juga ditelusurin karena sekali lagi zaman sekarang ini juga penting untuk rekam jejak digital. HP-nya kemana? Gitu. Polisi sudah menaikkan status penyidikan atas kematian almarhum Soetrimo ini, Mas Anam, bahkan sebelum dilakukannya ekshumasi pada tadi pagi. Nah, apakah ini menunjukkan sebetulnya polisi sudah memiliki keyakinan ada unsur pidana atas kematian Soetrimo, bahkan tidak bisa dijauhkan gitu ya dari dugaan pembunuhan berencana atau sulit dipisahkan dari kematian Soetrimo ini? Ya, dengan naiknya status ya dari penyelidikan menjadi penyidik itu artinya memang ada dugaan awal yang kuat ya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pidana. Ya, makanya statusnya naik menjadi peristiwa tindakan penyidikan karena indikatornya sangat kuat ada dugaan peristiwa pidana. Nah, itu sih makanya dinaikkan. Dengan dinaikkan ini polisi memiliki keleluasaan untuk proses ini, salah satunya dengan upaya paksa. Karena kami dengar misalnya beberapa proses ketika masih proses penyelidikan, ya itu beberapa pihak kurang kooperatif terhadap pengungkapan kasus Soetrimo ini. Salah satunya ya karena statusnya masih penyelidikan. Nah, sekarang sudah proses penyidikan, kita himbau polisi agar lebih maksimal dan pihak-pihak yang lain juga kooperatif terhadap upaya pengungkapan kematian ini. Menurut Anda, Mas Anam, dugaan pembunuhan berencana sulit dipisahkan dari kematian Soetrimo ini? Saya kira dengan berbagai informasi awal ya, asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa ini matinya tidak wajar, bahwa ini matinya dibunuh secara berencana dan sebagainya, ya memiliki logika peristiwanya, termasuk misalnya kenapa setelah di Banyumas pulang kampung dipanggil lagi ke Jakarta terus sekian hari meninggal dengan peristiwa yang menimbulkan banyak tanda tanya. Sehingga kalau kayak begitu ya asumsi-asumsi sakwa-sangka bahwa ini ada peristiwa pembunuhan berencana yang memiliki logika peristiwanya. Oleh karenanya pendekatan scientific criminal investigation jadi sangat penting untuk menunjukkan apakah ini dibunuh ataukah mati dengan wajar, apakah ini pembunuhan berencana ataukah yang lain. Nah, salah satunya rekam jejak digital itu jadi penting untuk mengetahui apakah ini terencana ataukah tidak. Ketika memang sudah hilang gitu ya untuk telepon genggam milik dari almarhum Soetrimo, apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menelusurinya? Iya, saya kira bisa menelusuri ya. Dan juga bisa menggunakan pasal-pasal obstruction of justice bagi siapapun yang misalnya tahu CCTV HP dan menyembunyikan HP dan sebagainya, saya kira itu bagian dari obstruction of justice ya, polisi bisa melakukan tindakan terhadap obstruction of justice itu. Misalnya soal HP. Yang berikutnya ya rekam jejak digital itu lebih kompleks dan memungkinkan. Misalnya dalam konteks siapa saja yang ada di titik terakhir ya ditemukannya jenazah, misalnya HP-nya siapa saja, berapa orang, itu memungkinkan untuk dilacak. Walaupun misalnya HP-nya almarhum tidak ditemukan, itu sangat memungkinkan. Ada mekanisme, ada sistemnya, dan Polda Metro Jaya memiliki teknologi untuk itu. Selain dokter yang sempat memeriksa, kemudian pihak-pihak yang sempat mengantar, bagaimana dengan pihak yang mengabarkan kepada pihak keluarga Soetrimo atas kematian Soetrimo ini, kemudian instruksi untuk segera menguburkan almarhum? Apakah ini juga perlu diusut kepolisian siapa yang menelpon dan juga memberikan instruksi ini? Iya, dari awal, bahkan dari awal misalnya kan Pak almarhum ini kan sudah ada di kampung, ya kan, sekian hari setelah peristiwa penggeledahan itu terus dipanggil ke Jakarta. Nah, siapa yang memanggil juga penting untuk diusut.
di proses awal. Habis itu ketika kematian, ya mulai dari siapa yang ngubungin dia, terus mengantarkan ke rumah sakit, pakai ambulannya siapa, siapa yang menjaga di rumah sakit sampai ke Banyumas, terus yang memerintahkan untuk segera dikuburkan dan sebagainya. Ya saya kira semua harus diperiksa, ya termasuk juga yang nelpon ya untuk balik ke Jakarta. Itu kan juga penting untuk diperiksa. Dan selama di Jakarta aktivitasnya apa saja, saya kira hal itu bisa ditelusuri. Salah satunya dengan berbagai kesaksian dan rekam jejak digital. Baik Mas Anam, tentunya publik menantikan gerak cepat dari pihak kepolisian untuk memeriksa tadi begitu ya, yang sudah Anda sampaikan beberapa pihak yang mengantar, yang memeriksa maupun juga yang telah menghubungi dari almarhum Sutrimo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.